Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Setiap masalah, persoalan apapun dapat kita atasi bersama dengan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami, agar kami memahami akan maksud dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus pasal yang ke-5. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 1 Korintus 5 ayat 6-8. Tertulis demikian. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yunani merupakan salah satu negara yang indah, dengan pantai pasir yang membentang cukup panjang. Pulau-pulau kecilnya juga menjadi tujuan wisata turis mancanegara. Beberapa kota dan wilayah di Yunani tertulis di dalam Alkitab, seperti misalnya Athena, Korintus, Tesalonika, Filipi, dan Pulau Patmos. Kalau kita mengunjungi negara ini, saudara, dan memperhatikan berbagai souvenir serta berbagai gambar atau ukiran yang ada, kita masih dapat melihat sisa-sisa dari gaya hidup masyarakatnya di masa lalu saat Rasul Paulus datang menginjil di wilayah ini. Saat itu, gaya hidup percabulan begitu mewarnai kehidupan masyarakat, dan hal ini ditegur dengan keras oleh Rasul Paulus. Firman Tuhan dengan jelas menentang setiap bentuk percabulan dan tindakan hawa nafsu seksual yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam 1 Korintus 5 ini terdapat teguran yang khusus berbicara agar orang-orang percaya di Korintus meninggalkan cara hidup mereka yang lama dan hidup dalam cara hidup yang baru. Mereka harus dan sudah seharusnya tidak lagi hidup dalam percabulan dan berbagai hawa nafsu kedagingan. Di masa yang lalu, orang-orang di Korintus dan berbagai wilayah lain di Yunani secara terang-terangan dan tidak malu hidup dalam dosa-dosa seksual, dan itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa sehubungan dengan kepercayaan mereka kepada dewa-dewa yang menjadi sesembahan mereka. Pesan dalam 1 Korintus 5 ini berbicara bukan hanya kepada orang-orang di Korintus, tapi kepada kita semua yang hidup saat ini, agar kita tidak hidup dalam percabulan dan hawa nafsu dosa. Kemajuan teknologi informasi pada saat ini telah memudahkan orang untuk mengakses hal-hal yang cabul, dan hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berpikiran benar untuk mempromosikan dosa dan ketidakbenaran, sehingga banyak orang disesatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hal penting yang menjadi nasihat firman Tuhan dalam pasal 5 ini buat kita adalah agar kita, pertama, tidak hidup dalam percabulan dan segala bentuk dosa hawa nafsu seksual. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mempunyai standar moral yang berbeda dengan dunia. Tuhan mau agar kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Karena itu mari kita hidup sesuai dengan kerinduan Tuhan.
Yang kedua, saudara, tidak bergaul dengan orang-orang yang cabul. Dikatakan dalam ayat yang ke-6 bahwa sedikit ragi dapat mengkhamiri adonan. Jangan biarkan ragi dosa mengkontaminasi kehidupan kita. Pergaulan yang buruk dapat merusak kelakuan yang baik. Mari kita jangkau orang lain yang masih hidup dalam dosa, tegur dan peringatkan mereka. Tapi jangan sampai kita bergaul dengan erat dan kita berubah mengikuti cara hidup mereka yang tidak benar. Yang ketiga, saudara, hidup dalam kemurnian dan kebenaran. Dulu orang-orang Kristen disegani karena gaya hidupnya yang baik dan bermoral tinggi. Tapi sekarang kekristenan menjadi ternoda karena ada banyak orang dan pemimpin yang mengaku Kristen tapi bergaya hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan ada tokoh-tokoh agama Kristen yang juga mempermalukan nama Tuhan. Mari saudara, kita tidak mengikuti cara-cara dunia, tapi hidup dalam kemurnian dan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Pikirkanlah yang baik, yang suci dan benar. Pikirkanlah yang mulia, sehingga kehidupan kita pun berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita untuk hidup dalam kebenarannya. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami pada saat ini, agar kami tidak hidup dalam dosa-dosa hawa nafsu, percabulan, dan berbagai perbuatan kedagingan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kehidupan kami senantiasa murni dan benar di hadapan-Mu. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan perkara-perkara sorgawi. Kuduskan kami ya Tuhan. Kalau ada di antara kami yang masih hidup dalam dosa-dosa, dalam cara hidup yang lama, saat ini ya Tuhan, biarlah kuasa-Mu menjamah setiap hati dan menolong kami untuk terlepas. Kemenangan Tuhan berikan, kelepasan Tuhan nyatakan bagi setiap kami, sehingga kami hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan, dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk kelepasan dan kemenangan yang dari Engkau. Pimpin kami Roh Kudus, sehingga kehidupan kami senantiasa berbuah-buah dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami. Setiap yang kami kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengar renungan saat ini, yang sedang dalam keadaan pergumulan, persoalan, sakit penyakit, agar tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan, dan memberikan pertolongan yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami berkat sukacita dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera.
berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk senantiasa hidup dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.